Segala pujian dan hormat, syukur, kekaguman bagi Allah kami, penguasa alam semesta, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal dan sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang senantiasa hadir di setiap langkah hidup kami, menyertai kami lewat kuasa Roh-Mu yang kudus. Kami sudah memuji Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan hadirat-Mu. Saatnya Bapa, kami merindukan firman Allah. Sabda-Mu yang hidup, kudus dan berkuasa, yang akan menuntun serta mengubah segenap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ini ya Tuhan, sebab hamba-Mu adalah orang yang berdosa. Dan kalau hari ini boleh berbicara dari firman-Mu, itu semua kasih karunia-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita jangan pernah lupa untuk selalu dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena hidup kita hanyalah anugerah Allah. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita bersama-sama merendahkan hati, bersama-sama memiliki keinginan untuk berubah, bersama-sama ingin hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Firman Tuhan hari ini bertemakan komunitas sel sebagai fondasi iman yang kokoh. Komunitas sel, di sana kita akan sama-sama saling membangun sehingga iman kita pun menjadi kokoh lewat persekutuan ini. Komunitas sel atau yang disingkat dengan Komsel adalah sebuah kelompok kecil di dalam gereja yang beranggotakan beberapa orang percaya. Itulah yang disebut sebenarnya komunitas sel atau Komsel. Kelompok ini Bapak Ibu Saudara-saudara berfungsi sebagai wadah, sebagai tempat belajar untuk mendalami iman, saling menguatkan, dan bertumbuh bersama dalam kehidupan rohani. Di gereja kita, Komsel ini masih sangat gemuk. Kenapa disebut gemuk? Karena anggotanya agak banyak. Nah, saudaraku sekalian, setiap kita tidak akan pernah memiliki pertumbuhan iman yang baik kalau hanya sekali seminggu saja engkau beribadah. Tidak mungkin. Maka saudara-saudara, kelompok sel ini atau komunitas sel ini itu boleh disebut sebagai sebuah suplemen rohani. Artinya kita akan belajar selain di ibadah minggu, ibadah raya seperti ini. Maka kita bertemu lagi di komunitas-komunitas yang lebih kecil dari ibadah raya. Nah saudara-saudara, mungkin kita berkata, Alkitabiahkah ini? Atau memang adakah dasar ini dalam Alkitab? Konsep komunitas sel ini sesungguhnya saudara-saudara terinspirasi
dari model gereja mula-mula yang digambarkan atau diceritakan dalam kitab Kisah Para Rasul. Di mana para pengikut Kristus atau murid Kristus di kala itu mereka berkumpul dalam rumah-rumah untuk bersekutu, untuk belajar dan melayani. Dengan kata lain, komunitas sel ini, saudaraku, memiliki peran yang penting dalam kehidupan beriman. Sebab di sana kita, saudara-saudara, saling memperkuat, menguatkan iman melalui interaksi personal satu dengan yang lain, dan juga ada dukungan satu dengan yang lain. Selain itu juga di wadah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kekristenan kita. Sehingga kita menemukan pertumbuhan rohani satu dengan yang lain. Komunitas sel ini dapat menjadi fondasi, menjadi dasar. Dasar yang kokoh. Di mana setiap anggota berkumpul, saling menguatkan, saling mendoakan ketika menghadapi tantangan. Bukankah selalu ditawarkan, adakah di antara Bapak Ibu yang ingin kita doakan? Di akhir ibadah di setiap kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas sel ini selalu ada itu. Di gereja kita ada komunitas khusus kaum wanita. Ada komunitas khusus kaum pria, khusus kaum remaja pemuda. Selalu ada tawaran ini. Mungkin ada di antara kita yang ingin didoakan. Itulah salah satu. Nah, saudara-saudara, lebih lanjut mari kita lihat bagaimana kisah para rasul. Maksud saya, cerita yang disebut dalam kisah para rasul menceritakan hal ini. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31, demikian firman Tuhan. Di sana ada sebuah kisah di mana Petrus dipenjara. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa gusar bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merencanakan persekongkolan yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan dan yang diurapinya. Artinya melawan Tuhan dan juga melawan hamba-hambanya. 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan terlebih dahulu oleh kuasa dan kehendak-Mu. Sekarang ya Tuhan, lihatlah ancaman-ancaman mereka dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang
Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Ini adalah salah satu contoh, salah satu peristiwa yang dialami oleh gereja atau jemaat mula-mula yang dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Di sana ada komunitas kecil atau komsel. Mereka menceritakan kepada sesama anggota itu apa yang sudah terjadi dan mereka alami. Di ayat 23 itu tadi dikatakan sesudah dilepaskan. Pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu. Pergilah mereka ke teman-teman mereka menceritakan segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes itu tidak terlepas dari peran anggota komunitas sel daripada Petrus dan Yohanes. Maka melalui peristiwa itu saudara-saudara, baik yang menceritakan maupun yang mendoakan, iman mereka sama-sama dikuatkan. Saudara-saudara, di kelompok sel itulah atau di komunitas sel itulah mereka melakukan atau menemukan yang pertama, yaitu kesatuan dalam doa. Ayat 23 itu disebutkan demikian. Kemudian ayat 24. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berseru itu adalah kata atau sikap yang sama dengan berdoa. Mereka bersama-sama berseru atau berdoa kepada Allah. Apa yang mereka ungkapkan pada Allah sesungguhnya adalah kekaguman mereka akan apa yang dialami oleh Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Di komunitas sel itu mereka saling mendoakan. Mendoakan satu dengan yang lain. Dalam peristiwa ini dijelaskan Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah dilepaskan Petrus dan Yohanes kembali kepada komunitas mereka. Dan di komunitas itu mereka menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi. Perhatikan baik. Respon pertama, tanggapan pertama dari komunitas itu, dari teman-temannya yang ada di komunitas itu adalah mereka berseru kepada Tuhan dalam doa. Ini menunjukkan pentingnya kesatuan dalam doa sebagai respon terhadap tantangan. Saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu, tapi ini yang saya rasakan. Apa itu? Iman saya bisa bertumbuh, bisa dikuatkan hanya karena mendengar apa yang dialami oleh orang lain. Sesuatu yang luar biasa dialami oleh seseorang lalu diceritakannya kepada kita, disaksikannya. Maka
iman saya pun bertumbuh, kagum dan berkata, luar biasa Tuhan. Walaupun pengalaman itu bukan saya yang mengalami. Peristiwa itu bukan saya yang mengalami, tapi mereka, orang lain. Mereka ceritakan kepada saya pun imannya bertumbuh, imannya kuat, imannya makin kokoh lewat kesaksian hidup orang lain. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, semua kita akan menghadapi tantangan. Maka ketika ada anggota, ada sesama rekan-rekan kita sedang menghadapi tantangan, maka sesungguhnya adalah sangat baik dan itulah yang ditekankan Alkitab. Supaya kita saling mendoakan. Saudara-saudara, komunitas kita lebih besar adalah gereja ini. Jangan engkau sungkan. Ketika engkau menghadapi masalah atau ada pergumulanmu yang sebutlah pergumulan berat. Jangan engkau sungkan untuk menceritakannya atau untuk memohon supaya anggota yang lain ikut mendoakan. Itulah salah satu fungsi komunitas. Dalam hal ini komunitas yang lebih besar, gereja. Jangan engkau mengalaminya sendiri. Minimal ada orang yang mendoakanmu. Jangan saudara anggap enteng doa. Jangan saudara pikir uangmu lebih hebat dari doa. Kepintaranmu lebih hebat dari doa. Kekuatanmu lebih hebat dari doa. Oh tidak sama sekali. Doa itu melampaui segalanya. Yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin. Itu bisa terjadi hanya oleh karena ada orang yang mendoakan. Mereka dipenjarakan. Kok bisa keluar dari penjara? Bisa terlepas dari penjara. Karena ada yang mendoakan. Jadi saudaraku sekalian, jangan engkau menjauh dari komunitasmu. Makanya kan tidak salah kalau saya bilang. Sekali lagi saya ulang kalimat ini. Tidak ada motivasi lain. Kalau engkau tidak bertumbuh di komunitas ini, jangan jadi di sini. Itu saya selalu bilang. Kalau engkau merasa imanmu tidak bertumbuh di komunitas atau sebutlah di gereja ini, ya enggak apa-apa, jangan jadi anggota jemaat di sini. Carilah tempat, carilah komunitas, carilah gereja di mana imanmu bertumbuh. Sebab kalau tidak, hanya sekedar nempel, hanya sekedar numpang lihat pohon benalu. Bukan dia pohon aslinya. Ada pohon lalu tumbuh parasit di atas, benalu namanya. Bukan itu, bukan benalu itu aslinya pohon itu. Dia numpang di situ tapi menggerogoti sampai akhirnya mematikan. Semua kita pasti tahu itu. Di samping gereja kita ini dulu ada mangga besar. Di samping itu mangga. Itu buahnya bagus, enak sekali. Tapi suatu saat karena semakin tinggi dia, tumbuh setangkai pohon benalu. Tidak ada yang mau mengambilnya. Makin banyak. Itu daunnya dengan daun benalu itu hampir sama banyaknya. Apa yang terjadi? Dia numpang di situ lalu menggerogoti pohon mangga yang sesungguhnya. Lalu pohon itu mati. Saudaraku sekalian, komunitas sel itu adalah tempat kita saling mendukung. Gereja itu adalah tempat kita saling mendukung, saling mendoakan supaya iman kita sama-sama dikuatkan. Baik komunitas yang kecil, sedang sampai komunitas yang besar harus bertujuan membawa kita makin memahami kehidupan. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada pergumulan, ada orang-orang yang juga ikut mendukung serta menguatkan kita. Itu yang pertama, saling mendoakan di komunitas itu. Yang kedua, kita belajar dari peristiwa ini saudara-saudara, orang-orang yang menjadi anggota komunitas yang dicatat dalam Kisah Para Rasul, mereka sampai pada satu kesimpulan bersama. Sekali lagi,
sampai pada satu keyakinan yang sama, yaitu pengakuan akan kedaulatan Tuhan. Kalau saudara baca ayat 24 sampai 28, di sana dijelaskan itu. Dalam doa mereka, jemaat itu akui. Mereka mengakui kedaulatan Tuhan atas segala ciptaan. Ya. Tolong dibantu. Dalam doa mereka mengakui kedaulatan Tuhan atas segala ciptaan. Dan kalau saudara perhatikan ayat-ayat itu, sesungguhnya ayat-ayat itu adalah, saudara-saudara, apa yang dicatat dalam kitab Mazmur pasal yang kedua. Ayat 24 sampai 28 itu yang dicatat dalam Kisah Para Rasul yang diucapkan oleh anggota komunitas itu. Adalah ini. Nanti saudara baca di rumah. Mereka mengutip apa yang disebut oleh Daud dalam Mazmur pasal yang kedua. Dan di dalam Mazmur itu ditunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Ini pengakuan. Pengakuan iman yang sama bahwa Tuhan itu saudara-saudara adalah Allah yang berdaulat. Amin. Apa artinya Allah yang berdaulat? Allah yang berdaulat itu artinya Allah sanggup mengubah segalanya. Allah sanggup melakukan apapun di luar kemampuan manusia. Itu kedaulatan Tuhan. Allah mau melakukan apa saja menurut keinginan dan kehendaknya. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini saya mati ya. Oleh sebab itu kita harus selalu ingat bahwa Tuhan berdaulat atas segala situasi dalam hidup kita. Dia berdaulat, dia berkuasa. Bukankah saudara berkata jalanmu tak terselam? Di saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu harus melakukan apapun. Allah bisa bukakan jalan. Itu kedaulatan Tuhan. Dan yang seperti ini kan harus dimiliki oleh setiap kita. Sedikit masalah jangan engkau langsung putus asa. Sedikit ada masalah jangan sampai langsung saudara lemah, mundur dan lain sebagainya. Nah, ketika setiap kita bisa meragukan, mungkin saja setiap kita bisa ragu akan kedaulatan Allah. Tapi ketika kita ada dalam komunitas itu, maka sesama kita menguatkan kita. Bukankah saudara pernah berkata kepada orang yang sedang menghadapi, sebutlah masalah, sebutlah sakit penyakit, sebutlah duka cita, saudara berkata tetap kuat ya Pak, tetap semangat ya Bu. Itu bagian daripada pengakuan bahwa Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Ketika setiap kita akui Allah itu berdaulat, maka saudara akan kuat menjalani hidup ini. Iya, jadi saudara-saudaraku sekalian, saya selalu bilang jangan stres menjalani hidup ini. Dan saya latih diri tidak mau stres menjalani kehidupan. Buat apa saya hidup di dunia ini stres? Buat apa saya melayani Tuhan stres? Buat apa saya lakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan? Saya stres, saya tidak mau. Jangan bilang, ya Bapak mungkin gak ada masalah. Siapa bilang? Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada masalah. Masalah kita banyak. Mungkin masalah teman ada di bidang ini, di bidang itu. Masalah saya beda lagi, masalah saudara beda lagi. Bukankah itu masalah? Iya. Hal-hal yang saudara lakukan saja baik. Hal-hal yang kita lakukan saja positif. Orang bisa tanggapinya jelek. Bisa tanggapinya buruk. Sehingga ketika saudara dengar itu, saudara bisa, aduh ya jadi lemah, tidak berdaya lagi. Makanya sekali lagi saudara-saudara, kenapa bisa kita yakin semua itu? Jawabannya, Allah itu berdaulat. Allah itu berdaulat. Amin. Berdaulat, dia sanggup melakukan segalanya. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Allah lakukan dan sediakan itu bagi mereka yang percaya dan mengasihi dia.
Nah, ketika ada teman kita tidak tahu ini, ada anggota komunitas itu tahu, lalu diingatkan, lalu disampaikan. Jadi di komunitas kita lah, di gereja kita lah, di tempat di mana bersekutu satu dengan yang lain, kita diajar untuk percaya, untuk akui Allah itu adalah Allah yang berdaulat. Yang ketiga, di dalam komunitas, sesama kita atau semua kita yang ada di komunitas itu memohon. Ini penting. Sama-sama merindukan akan kepenuhan Roh Kudus. Akan kepenuhan Roh Kudus dan keberanian dalam pelayanan. Saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur. Ayat 29, 31, demikian firman Tuhan. Ayat tadi, sekarang ya Tuhan, ini doa mereka, salah satu ancaman-ancaman mereka. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian sepenuhnya untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Itu doa mereka. Sesama anggota komunitas itu. Lalu apa yang terjadi? Akibat doa dari orang-orang yang ada di komunitas itu. Saya berharap, saya berdoa kita mengalaminya. Ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini doa mereka. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kenapa mereka penuh Roh Kudus? Kenapa hamba-hamba Tuhan memiliki gairah, memiliki keberanian memberitakan firman? Karena ada yang mendoakan. Ya, karena ada yang mendoakan. Siapa yang mendoakan? Sesama anggota. Wah, hebat sekali. Kalau saudara mau mendoakan saya seperti ini, doamu tiap hari. Oh, haleluya. Beri keberanian kepada hambamu. Berikan hikmat pada hambamu. Untuk dapat memberitakan firman, menyingkapkan rahasia firman-Mu. Supaya firman itu kami peroleh di dalam pengajaran atau dalam khotbah yang disampaikan. Dan percaya doa kita harus diyakini Tuhan pasti dengar. Jangan engkau berdoa kalau engkau tidak percaya. Karena 31 itu saya percaya itu sampai hari ini. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Dan Roh Kudus memenuhi mereka. Dengan kepenuhan Roh Kudus pada mereka itulah membawa mereka pada satu keberanian. Saudara-saudara, setelah berdoa tempat mereka berkumpul digoncangkan. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dengan kata lain keberanian atau kepenuhan Roh Kudus memberikan mereka keberanian untuk kuat, untuk berani dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara, itu hebatnya komunitas. Maka kita juga, saudara-saudara, bukan hanya jemaat mula-mula, saudara dan saya, kita semua membutuhkan kepenuhan Roh Kudus. Apalagi saudara yang terlibat dalam pelayanan butuh Roh Kudus agar kita dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan efektif. Dalam komunitas sel, kita dapat berdoa bersama untuk kepenuhan Roh Kudus dan saling mendukung dalam pelayanan. Oh, luar biasa. Kalau ini kita sepakat lalu kita melakukannya, saudara, lihatlah perkara besar akan kita lihat, saksikan dan alami. Maka
dari 3 kebenaran ini. Saya mau katakan bahwa komunitas sel dapat menjadi fondasi, membangun fondasi dasar iman yang kokoh. Artinya komunitas sel itu ibarat fondasi, ibarat dasar. Dalam komunitas itulah bertumbuh iman. Atau melalui komunitas itu bertumbuh iman. Dan iman setiap anggota yang ada di komunitas itu sama-sama bertumbuh, sama-sama kokoh. Karena mereka bersatu. Bersatu dalam doa. Kedua, mereka akui bahwa Allah itu berdaulat. Hanya kalau kita mengaku Tuhan berdaulat, maka saudara akan aman, nyaman, sukacita menjalani kehidupan sekalipun itu berat. Karena setiap kali kita berhadapan dengan masalah itu, walaupun menurut kita berat, tapi dalam hati kita selalu berkata pasti ada jalan. Pasti Tuhan bisa ubah segalanya. Sekarang saya tidak tahu bagaimana. Sepertinya semua pintu-pintu tertutup pada saya. Menurut pemikiran saya. Tapi Allah itu berdaulat. Maka dengan kedaulatannya pintu yang tertutup bisa dibukakan. Dalam kedaulatannya yang tidak ada bisa menjadi ada. Dan kalau kita memiliki pengakuan itu. Saudara tidak akan lemah. Saudara tidak akan murung. Saudara tidak akan kehilangan sukacita, damai, sejahtera. Jadi saudara-saudara, satukan hatimu dalam sebuah komunitas. Ya, bukan supaya kita lebih banyak kegiatan makanya kita buat di sini, tidak sama sekali. Tapi kita rindu sesama wanita bisa dikuatkan satu dengan yang lain dalam komunitas mereka namanya WBI. Sebab kadang-kala ketika ada kaum pria di situ mereka bisa enggan untuk mengucapkan sesuatu, betul Ibu? Ketika hanya mereka di sana, mereka bebas mengungkapkan satu dengan yang lain dan mereka saling mendoakan. Sesama kaum pria juga, mereka ungkapkan sesuatu. Kalau ada orang lain, kalau ada remaja, kalau ada yang belum menikah di situ, kalau ada ibu di situ, ada wanita di situ, mereka enggan ungkapkan sesuatu. Tapi ketika mereka hanya sesama kaum pria, mereka bisa mengungkapkan semua hal. Demikian juga remaja pemuda, malu. Ungkapkan sesuatu, walaupun bukan dosa, tapi karena dilihat di situ ada orang tuanya nggak mau dia. Dilihat di situ orang yang lebih dewasa dari dia. Tapi ketika mereka sesama mereka, maka mereka saling menguatkan dan membangun. Saudara-saudara bergabung di setiap komunitas. Jangan engkau memisahkan diri. Oleh sebab itu mari kita terus membangun komunitas sel yang kuat. Di mana kita dapat saling mendukung. Saling menguatkan dalam iman. Dan percaya semua kita akan diberkati. Saudara-saudara, betapa pentingnya sebuah persekutuan. Tempat. Maka walaupun ini sebuah kesimpulan, saya akhiri dengan pembacaan satu firman Allah yang saudara dan saya perlu simak. 1 Korintus 15:33. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sebelum saya akhiri, mari renungkan. Adakah sesuatu yang baik menurut saudara di mata Tuhan? Dulu saudara lakukan itu. Tapi sekarang berubah. Hanya karena dipengaruhi oleh sebuah, sebutlah komunitas. Sebutlah pergaulan dengan seseorang. Saya ulang ya sekali lagi. Saudara tahu itu benar. Saudara tahu itu sesuai dengan firman Allah. Dan saudara dulu sungguh-sungguh melakukan itu. Setia melakukan itu entah apapun. Tapi sekarang saudara abaikan. Saudara tidak lagi lakukan itu. Kenapa? Hanya karena dipengaruhi. Dicuci otak kita oleh orang-orang tertentu. Maka berlakulah firman ini berkata jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik hilang dan sirna. Karena dipengaruhi oleh pergaulan yang buruk. Tapi kalau kita
bisa buat kalimat lain dari ayat ini? Pergaulan yang baik akan membangun, akan menguatkan, akan mengokohkan, akan terus membaharui. Apa yang dibaharui? Kebiasaan kita yang baik, tetap kuat, tetap kokoh. Jadi saudaraku, baik anak-anak kami, remaja, pemuda, ibu, bapak, hati-hatilah dalam memilih sebuah komunitas. Lihat orang-orangnya. Mau dibawa kemana kita anggotanya. Kalau tidak jelas, jangan masuk komunitas itu. Tanya, ini komunitas kita, tujuannya apa? Fungsinya apa? Goal yang kita harapkan dapatkan dari sini apa? Kalau dibilang, nggak udah masuk aja lu, nantilah itu. Jangan kau masuk. Harus di awal jelas. Ya, sama seperti kalau saudara pernah naik pesawat. Sebelum terbang, ada penjelasan, walaupun kita sudah tahu. Dia harus jelaskan, sebelum terbang. Pramugari bilang, penerbangan ini menuju daerah sana, disebut misalnya dari Kuala Namu menuju Jakarta. Dikasih tahu itu, walaupun kita sudah tahu, dikasih tahu. Dikasih tahu ketinggian jelajah dari permukaan laut, berapa kilometer ke atas. Ketiga, diberitahu kecepatan tempuhnya. Diberitahu jarak tempuhnya, artinya berapa jam nanti kita sampai sana. Dikasih tahu. Nah saudara-saudara, kalau saudara terbiasa naik pesawat sering sering, saudara bilang, ngapain? Udah tahunya aku mau ke Jakarta, aku tanya lagi. Nggak bisa. Siapa tahu, memang kita mungkin tahu, kita tahu. Tapi siapa tahu ada penumpang di situ nggak tahu. Salah masuk. Sebab nanti kalau sudah terbang, ini kau tanya sampingmu, ini mau kemana? Mau ke Jakarta? Ya ampun, aku mau ke Balikpapan. Pesawatmu yang mana? Ya ini, ya bisa saja salah. Orang di luar juga bisa salah melihatnya. Lalu saudara bilang, Pak berhenti. Nggak bisa. Ya ketawa kan. Tapi kalau naik bus masih bisa. Pak berhenti, aku mau turun di sini. Loh kenapa? Saya salah, bukan ke Siantar saya mau ke Brastagi. Kok beda sekali. Ya udah. Nah saudara-saudaraku sekalian, itu artinya apa? Komunitas apa yang saudara ikuti? Maka ingat nggak? Ingat tidak? Kalau tidak ingat artinya lupa, minta lagi ke saya. Ingat dah, sebelum saudara menyatakan diri mau jadi anggota jemaat di sini. Kan ada formulir. Dan itu formulir kan tidak kosong, hanya nama dan lain sebagainya. Ada di depannya. Kalau mau jadi anggota jemaat di sini begini, lakukan ini. Kalau setuju, tanda tangan. Tidak setuju, ya tidak apa-apa, nggak usah masuk. Artinya apa? Jelas, mau dibawa kemana. Dan apa yang saudara harapkan, dan apa juga yang saudara lakukan. Makanya saudara jangan melawan ketetapan komunitas. Kok beda ini dengan gereja di sana? Ya udah pindah ke gereja sana. Kok di sana bisa makan ini, di sini kok nggak bisa? Udah cari ke sana, gak usah ribut. Memang gereja ini nggak makan itu, kenapa dipaksa harus makan itu? Di sana ada gereja yang makan itu, pindah ke situ, kan aman. Itulah artinya. Nah saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh menghidupi komunitas dengan berharap 3 hal ini terjadi. Di sana kita saling mendoakan, di sana kita memiliki pengakuan yang sama, Allah itu berdaulat. Dan di sana kita saling mendoakan supaya Tuhan memenuhi kita dengan rohnya. Sehingga lewat kepenuhan roh kita diberi keberanian, kekuatan untuk melayani, mengiring dia dan beritakan Injil. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat anugerah-Mu. Hari ini kami diajar kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya kami hidup dalam sebuah komunitas. Baik itu komunitas kecil, komunitas sedang maupun komunitas besar. Berkati kami sekalian yang sudah mendengarkan firman. Sama seperti yang dilakukan oleh umat-Mu pada jemaat mula-mula dan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya setiap kami boleh bertumbuh imannya
di dalam komunitas kami, di gereja ini juga kami saling mendoakan. Memiliki pengakuan yang sama, Allah itu berdaulat. Memiliki kerinduan yang sama, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kami dapat mengiring Tuhan, melayani Engkau dengan lebih baik. Berkati kami lewat firman-Mu, Roh Kudus tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.